Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudianto. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemrograman berorientasi objek di part pertama kita ya. Sebelum kita mulai tentang pengenalan pemrograman berorientasi objek PHP, silakan untuk rekan-rekan untuk subscribe, like, komentar, dan share video ini apabila bermanfaat. Oke rekan-rekan, kita mulai saja. Di sini saya sudah mempersiapkan PowerPoint-nya ya. Jadi saya akan menjelaskan pengertian tentang OOP ya. Oke, OOP ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah melalui perspektif objek. Nah, ini disebutnya dengan OOP. Contoh dari pemrograman OOP ini, tools yang digunakan adalah aplikasi Ruby, Python, PHP, C#, DLP, dan masih banyak yang lainnya yang belum saya cantumkan di sampel atau contoh pemrograman OOP ini. Jadi di sini hanya beberapa saja yang saya cantumkan. Oke, contoh dari OOP sendiri saya akan ambil sampel. Di sini adalah manusia sebagai objeknya. Manusia ini sebagai objek yang memiliki data, diantaranya adalah nama, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan masih banyak yang lainnya yang tidak saya cantumkan di sini, tapi saya hanya mencantumkan beberapa saja. Nah, metode yang digunakan untuk objek ini adalah cara bicara, cara berjalan, cara marah, dan sebagainya. Oke, jadi objeknya adalah manusia. Manusia ini sebagai objek lalu mempunyai data. Datanya adalah nama, jenis kelamin. Lalu mempunyai metode atau metodenya. Untuk objek ini mempunyai metode, diantaranya cara bicara, cara berjalan, cara marah, dan lain-lain ya. Itu adalah contoh dari OOP. Dalam pemrograman berorientasi objek, setiap objek akan memiliki data metode atau perilaku dalam melakukan kemampuan sesuatu berupa fungsi. Objek dapat didefinisikan sebagai suatu entitas yang memiliki data dan metode. Tadi sudah dijelaskan contohnya, manusia itu sebagai objeknya lalu mempunyai data-data objek tersebut. Setelah mempunyai data tentunya akan mempunyai metode. Nah, metode itu cara bicara yang tadi. Oke ya, contohnya yang tadi saya sebutkan di awal tadi. Sehingga dapat diambil suatu pokok dasar bahwa titik berat pemrograman berorientasi objek adalah pembagian tanggung jawab kepada masing-masing objek dan bukan pembagian berdasarkan proses kerja. Kelebihan dari OOP diantaranya adalah dalam menggunakan sebuah kelas cukup sekali, tidak perlu ditulis berkali-kali. Yang kedua, menambahkan fitur pada kelas tanpa mengedit kelas. Kalau kita mau menambahkan fitur, tentu kita bisa menambahkan kelas ya, kelas lagi tanpa harus mengedit kelas yang sudah dibuat. Kalau kita mau menambahkan kelas. Yang ketiga, menggunakan objek tanpa harus tahu teknis yang ada di dalamnya. Keempat, data yang digunakan dalam bentuk private hanya bisa diakses oleh fungsi lokasi, sehingga tidak perlu khawatir untuk berpengaruh pada fungsi lainnya. Memiliki sintaks seperti bahasa C maupun C++. Kelemahan dari OOP sendiri adalah yang pertama, memiliki memori lebih besar dibandingkan dengan program terstruktur, karena memang kita membuat banyak objek, banyak data, dan banyak kelas ya, jadi akan memiliki memori besar dalam OOP ini. Mudah mengembalikan kode jadi menjadi kode sumber, sehingga
Algoritma yang digunakan pun sulit untuk disembunyikan dan mudah dibajak, karena memang sudah tersusun rapih dalam penerapan di OOP ini ya. Jadi sudah terstruktur nantinya. Sebelum kita mulai belajar OOP di PHP, saya sarankan untuk mempelajari PHP secara prosedural agar pembelajaran OOP PHP dapat dilakukan dengan baik dan cepat. Jadi nanti saya harapkan rekan-rekan belajar dulu tentang prosedural sebelum kita masuk ke dalam OOP agar nantinya tidak begitu sulit dalam mempelajari OOP di PHP ini ya. Pada pemrograman prosedural, secara mendasar adalah metode pemrograman yang mengeluarkan perintah yang akan dieksekusi oleh komputer. Dan biasanya berupa baris-baris program yang dieksekusi secara urut mulai dari baris data atas hingga baris bawah ya. Pada model pemrograman tradisional atau biasa disebut prosedural, disebut proses oriented model. Semua data dan kode digabung menjadi satu bagian dalam satu program. Kalau OOP tadi kita pisah-pisah berdasarkan objek dan kelasnya. Sedangkan kalau di prosedural itu semuanya digabung nanti. Oke, itu pemrograman prosedural ya. Untuk pemrograman program sederhana yang hanya membutuhkan beberapa buah baris kode, penggunaan model ini tentu begitu menjadi masalah. Contoh dari pemrograman prosedural diantaranya adalah COBOL Turbo Prolog, Pascal, Delphi, PHP, dan masih banyak yang lainnya. Oke, di sini kan tadi saya menyarankan rekan-rekan belajar pemrograman PHP prosedural karena di sini juga selain OOP konsepnya PHP juga prosedural ya rekan-rekan ya. Oke, kelebihan dari prosedural ini memiliki algoritma pemecahan masalah yang sederhana dan efektif. Penulisan program memiliki struktur logika yang benar dan mudah dipahami. Program hanya terdiri dari 3 struktur dasar. Kalau dalam prosedural kita mempunyai 3 struktur dasar. Yang pertama struktur berurutan, yang kedua struktur seleksi, dan yang ketiga adalah struktur perulangan di dalam program prosedural. Memiliki dokumentasi yang baik. Menghindari penggunaan pernyataan go to yang akan menjadikan program tidak terstruktur dengan baik. Kekurangan dari program prosedural ini yang pertama, program cukup sulit untuk proses perawatan. Fungsi yang tersedia susah untuk diubah tanpa harus mempengaruhi fungsi sistem secara keseluruhan. Butuh usaha yang keras untuk menerjemahkan bisnis model dalam programming model. Mungkin dapat bekerja dengan baik pada saat terisolasi tapi tidak pada saat terintegrasi dengan sistem lain. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan OOP di PHP ini? Object Oriented Programming atau biasa disingkat dengan OOP dalam bahasa PHP adalah suatu teknik atau paradigma penulisan kode yang lebih terstruktur yang tertuju kepada suatu objek. Di dalam objek, kita dapat menjalankan proses yang diinginkan maupun melakukan penyimpanan data. Kelebihan dari OOP di PHP, usability dapat memanggil ulang sebuah yang sudah dibuat, sebuah fungsi yang sudah dibuat. Memudahkan kerjasama antar tim, penulisan kode lebih terstruktur dan rapi. Skalabilitas dapat mudah untuk dikembangkan menjadi yang lebih besar dan lebih kompleks. Lebih cepat melakukan pemeriksaan kesalahan apabila terjadi error. Menghemat waktu dalam penulisan sebuah program. Konsep OOP di PHP
Agar Anda lebih mudah memahami, saya akan berikan ilustrasi mengenai konsep OOP di pemrograman PHP menggunakan sebuah contoh sederhana. Contohnya seperti ini. Anggap saja saya mempunyai objek bernama motor. Oke ya. Anggap saja mempunyai objek bernama motor. Ya, objeknya adalah motor. Di dalam objek ini atau motor ini kita dapat pecah lagi, misalnya ban, roda, bodi, dan lainnya. Ini adalah satu kesatuan kalau kita mempunyai motor ya. Sekali lagi, objeknya adalah motor. Dengan adanya objek di dalam motor akan membentuk suatu kesatuan motor yang saling melakukan interaksi dan melengkapi. Karena seperti ban, roda, bodi ini bagian dari motor ya. Oke, konsep OOP di PHP pertama adalah kelas dan objek, kedua adalah metode dan properti, konstruktor dan destruktor, objek tipe, inheritance dan exploitation, visibility, setter dan getter, static method, sorry ini nggak ada ya, ini double ya, harusnya ini nggak ada, jadi cukup sekali static method. Lalu abstrak dan interface, ini konsep di OOP ya rekan-rekan ya. Sekali lagi ini adalah konsep dari OOP dari mulai kelas sampai abstrak dan interface. Konsep OOP ini digunakan untuk menuliskan kode yang terstruktur dan mudah dipahami agar dapat memudahkan kerja sama di dalam tim. Perbedaan antara OOP dan prosedural yaitu cara penulisan kodenya bukan dari segi keamanan dan kecepatan program dijalankan. Jadi ini bukan. Oke, terima kasih rekan-rekan. Silakan apabila memang ada yang ditanyakan silakan berikan komentar. Jangan lupa subscribe, like, komentar, share video ini apabila bermanfaat. Terima kasih.